Sekarang kita lagi ngumpulin poin buat masuk surga. Allah sudah tetapkan poin surga 1000, surga Aden 1000, surga Firdaus 10.000, kan gitu kan? Ada poin-poin itu. Surga Jannatul Naim 500, itu poin sudah ada. Nah, tugas kita sekarang ngumpulin poin sholat. Nah, poin itu arti lain adalah pahala. Jadi pahala adalah poin, kumpulin nih sholat, kumpul poin. Kalau orang dapat poin terus gitu. Kita lagi ngumpulin poin untuk mencapai target surga mana yang kita inginkan. Begitu dihisab, wah ternyata Lukman dapat poinnya cuma 100. Kagak nyampe nih, begitu cuma sampai di teras doang. Tapi ini di depan gerbang doang, kagak bisa masuk kan cuma 100. Kalau masuk harus 1.400. Gimana caranya? Tiba-tiba Allah tambahin poin. Loh, ini dari mana ya Allah dapat poin? Kan saya nggak pernah amal ini. Dulu kamu berapa kali doa minta jodoh ada berapa? Ini saya kasih sekarang doa. Jadi doa yang tidak diijabah itu akan menjadi poin di ayat. Tambah lagi poin. Ini dari mana lagi? Kamu suka nolong orang, ini poinnya. Masih kurang juga. Rasulullah datang. Kasih syafaat. Kasih. Nah, kembali lagi. Kita itu sebenarnya sedang mengumpulkan poin-poin untuk diri kita sendiri. Poin itu akan hilang ketika kita teriak, kan gitu. Dapat poin nih. Kita ngomong-ngomong waktu kalau bukan gue yang bikin tuh, kalau bukan karena gue tuh, hilang tuh poinnya. Hilang. Nah, kita nggak boleh ria, nggak boleh takabur, karena harus benar-benar lillahi ta'ala. Baik, hadis lain. Ini masih banyak perkembangan. Al-Balad ini cukup luar biasa. Satu hadis lagi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ini masih berkaitan dengan perbudakan, tapi dengan yang lain juga. Man bana masjidan. Siapa saja yang membangun masjid. Man bana masjidan liyadzkirallah fihi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid agar berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan bangunan di surga. Emang ada ustaz orang bikin masjid supaya orang akan berzikir di situ? Banyak. Ada orang bikin masjid itu bukan supaya orang pada berzikir di masjid. Itu supaya apa? Supaya pada wisata ke situ. Kan ada kan masjid di wisata kan? Oh, di Bandung masih jauh-jauh deh. Dulu di Depok ada tuh apa tuh? Masjid apa? Kubah Mas. Kan gitu kan? Masjid mana lagi? Masjid. Jadi orang bikin masjid supaya bukan orang ibadah di situ. Tapi supaya orang kagum bahwa saya pernah membangun masjid. Dan orang supaya lihat bangunan saya. Bukan buat berzikir kepada Allah. Makanya salah satu tanda kiamat adalah apa? Akan berdiri masjid-masjid yang megah, tapi nggak ada barokahnya, nggak ada orang beribadah di situ. Banyak masjid, ini sudah tanda-tanda kiamat, Pak. Ada lagi orang bikin masjid itu bukan supaya orang ibadah di dalamnya, tapi buat saing-saingan. Gue juga bikin bisa bikin masjid. Bisa bikin masjid itu masjid tirar, masjid buat saing-saingan. Wah, Ustaz kalau bikin masjid, gue juga bisa bikin masjid. Wah, dia pensiun dapat uangnya banyak, bikin gue juga bisa bikin masjid. Itu buat begitu, Pak. Buat apa? Buat validasi. Ada. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal dapat. Baitan fil jannah itu nggak bakal dapat. Sama orang-orang yang memamurkan masjid pun demikian. Cuma kembali lagi bahwa orang itu nggak bisa memamurkan masjid, nggak bisa ngisi masjid, nggak bisa bikin kegiatan masjid, nggak bisa ngurus masjid kalau dia nggak ada keimanannya. Karena jelas ayatnya. Ciri orang beriman adalah ya'muruna masajidallah. Ciri orang beriman itu dia memamurkan masjid. Kalau dia nggak pernah memamurkan masjid, nggak mau merawat masjid bocor bodoh amat, pulsanya habis gua nggak pikirin. Nah itu tanda-tanda imannya kurang.
Karena Allah sudah jelaskan, hanya orang memiliki iman lah yang mau memamurkan masjid, mau memamurkan musola, mau menghidupkan musola. Itu sudah jelas ayatnya dalam Al-Quran. Ketika kita ngaku orang Islam, nggak pernah mau ke masjid, nggak pernah mau ke musola, tanyakan imanmu. Jangan tanyakan siapa DKM-nya, DKM dia, gue nggak mau wawasan DKM dia. Itu namanya dia masih butuh validasi. Ngapa nggak mau musola? Kayaknya dia gue malas kan. Nah, udah yang kayak gitu mah nggak usah, udah tanyain lagi. Berarti dia ibadah, dia ke masjid bukan karena Allah, tapi karena udah rasa ngomong pahit apa adanya. Kalau disangkai, karena banyak Pak begitu sekarang. Ya. Man bana masjidan liyadhkirallah bihi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk supaya zikir Allah, orang ingat kepada Allah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ini jangan salah paham nih. Zikir itu bukan cuma kita wiridan la ilaha illallah la ilaha. Zikir itu banyak. Apa zikir salah satunya? Salat. Ingat Al-Quran. Allah bilang aqimis shalah lidzikri. Salatlah kamu supaya zikir kepadamu. Jadi zikir itu salat. Salat itu adalah zikir. Kalau orang bikin masjid tapi orang nggak ada yang salat di situ, berarti nggak masuk dalam kategori riyadullah. Itu yang pertama. Zikir itu bisa dalam bentuk salat. Yang kedua, zikir itu apa? Baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan al-dzikra. Apa al-dzikra? Al-dzikir Al-Quran. Kalau orang bikin masjid tapi nggak ada yang ngaji di situ, nggak ada yang baca Quran di situ, nggak terdengar ayat Al-Quran di situ, ini nggak masuk dalam kategori. Makanya kalau bicara dzikir itu asumsi kita jangan cuma apa? Muter tasbih, wiridan, bla bla bla, la ilallah, la subhanallah. Dzikir itu banyak. Makanya nanti kita bahas di jauh masalah dzikir. Kemudian wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nurat yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangun masjid agar disebutkan nama Allah di dalamnya, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga. Jadi bikin masjid itu niatnya supaya asma Allah berkumandang di sini. Ya, nggak ada niatan lain. Ya, orang mau bilang apa bodoh amat, terserah orang mau menilai apa. Yang penting niat kita supaya asma Allah tetap. Ya. Karena orang sekarang jago membangun nggak bisa ngerawat. Justru yang susah tuh ngerawat. Bikin masjid deh, bikin. Terus ngerawatnya bagaimana? Nah, merawat masjid adalah jangan sampai masjid yang sudah dibikin, musola sudah dibikin, tapi asma Allah tidak bergema di situ. Salah satu bentuk asma Allah bergema di situ adalah masjid itu dipakai buat sholat. Ya, buat sholat. Kemudian barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang muslim, maka budak itu menjadi tebusannya dari neraka jahanam. Dan barang siapa yang mengalami ubanan, atau uban di bawah kan? Nah kalau kamu punya uban jangan disini-sini, lah gua masih ngapain lagi? Udah tua apa tua aja. Malu saya uban ini gitu kan, saya kan manajer. Dah, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Nih, maka yang punya uban bangga, senang. Orang yang tahu hadis ini malah pengen cepet-cepet ubanan Pak, pengen cepet-cepet ubanan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ubanan, sedangkan dia dalam kondisi Islam, maka hal itu kelak akan menjadi nur, cahaya baginya di hari kiamat. Tuh. Uban kita, kalau kita masih beriman kepada Allah,
kita meninggal dunia, maka uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari yang akan datang, di hari tiap